Pria itu terkejut menemukan bahwa wanita itu naik ke mobil pengantin dan menjadi pengantin untuk orang lain. Dan seiring dengan kepergian wanita itu, kakinya tiba-tiba kembali menjadi cacat seperti 3 tahun lalu. Tanpa disadari, semua ini adalah hasil dari manipulasi wanita di belakangnya. Ternyata 3 tahun yang lalu, wanita itu secara tidak sengaja menabrak pria yang memiliki kaki cacat di pinggir jalan. Ketika dia bingung, tiba-tiba muncul sebuah sistem yang memberitahunya bahwa jika dia memilih pria itu, sistem akan menyembuhkan semua luka di tubuh pria tersebut. Wanita yang baik hati itu tanpa ragu memilih untuk menyembuhkan kaki pria itu. Hari-hari berikutnya, dia merawat pria itu dengan penuh perhatian, dan lama-kelamaan dia pun jatuh cinta padanya. Namun, pada suatu hari, dia tanpa sengaja mendengar percakapan pria itu dengan temannya. Dan baru saat itu dia tahu bahwa pria itu adalah mantan pacar adiknya. Dan pria itu tak pernah melupakan adiknya. Dia bersama wanita itu hanya untuk membuat adiknya cemburu, agar adiknya kembali mencintainya. Bahkan identitas pria itu adalah palsu. Ternyata pria itu adalah bos bawah tanah yang menyembunyikan identitasnya. Namun saat itu dia mendengar pria itu berencana pada hari pernikahan untuk membawa wanita itu dan menikahkannya dengan orang lain. Sementara pengantinnya adalah adiknya. Wanita itu panik dan tanpa sengaja membuat suara. Namun dia cepat-cepat bersembunyi di sisi lain, sehingga tidak ditemukan oleh keduanya. Wanita itu tidak menyangka bahwa apa yang dia anggap sebagai penyelamatan ternyata hanyalah sebuah penipuan. Dia hanya menjadi alat balas dendam antara pria dan adiknya. Dengan hati yang hancur, dia memutuskan untuk berhenti bersama pria itu. Dan sejak saat itu, kaki pria yang sudah sembuh akan kembali cacat. Saat itu, kakaknya menelpon wanita itu dengan suara terburu-buru, meminta dia untuk menggantikan adiknya menikah dengan anak konglomerat. Karena adiknya masih muda dan tidak bisa menjadi janda. Namun kakaknya tidak tahu bahwa wanita itu sebaya dengan adiknya. Dengan hati yang hancur, wanita itu menyetujui permintaan tersebut. Setelah menenangkan diri, dia pun pergi berbicara dengan kakaknya tentang persyaratan. Syaratnya adalah 2 rumah mewah yang dimiliki adiknya yang bernilai 1,6 miliar dolar. Setelah sedikit berdebat, kakaknya akhirnya setuju. Sebelum pergi, wanita itu meminta kakaknya untuk merahasiakan pernikahannya, karena dia mungkin akan membatalkan pernikahan kapan saja. Sesampainya di rumah, wanita itu memanggil sistem, dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengubah nasib pria itu. Sistem kemudian memberitahu bahwa jika dia membatalkan ikatan tersebut, tubuh objek yang dia pilih sebelumnya akan kembali ke keadaan semula, dan wanita itu akan terkena dampaknya. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun nenek. Pria itu, untuk mempertahankan citra dirinya, datang bersama wanita itu ke acara tersebut. Semua tamu memuji pasangan tersebut sebagai pasangan yang serasi. Ini membuat adiknya sangat marah. Kemudian dia dengan sengaja memberikan obat tetes mata kepada nenek, dan berkata bahwa dia akan segera menikah dengan anak konglomerat dan menjadi janda. Betapa bahagianya wanita itu. Nenek langsung menegur wanita itu dengan keras, tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah cucunya. Bahkan untuk menebus adiknya, nenek memberikan gelang jade warisan keluarga kepada adiknya. Namun, tiba-tiba pria itu melawan, dan mengatakan bahwa itu tidak adil bagi wanita itu. Wanita itu sudah mengetahui trik pria itu, bahwa itu hanya upaya untuk menyulitkan adiknya, dan menarik perhatian adiknya. Nenek mendengar itu, langsung mengutuk wanita itu. Karena menginginkan gelang, ia harus meminta pria itu. Adiknya kemudian dengan berpura-pura meminta gelang itu dari wanita. Namun hal itu justru membangkitkan rasa kompetitif wanita itu. Dia pun bertaruh dengan adiknya. Mereka bergiliran menawarkan harga, dan siapa yang lebih tinggi akan menang. Namun adiknya mengira dia pasti akan menang. Tanpa disadari, 2 rumah mewah adiknya sudah menjadi milik wanita itu. Saat wanita itu hampir menang, pria itu akhirnya tidak tahan, dan segera menyuruh anak buahnya